kembali lagi di Bikin Podcast. Dan di episode 4 ini kita kehadiran salah satu orang yang cukup penting dan berpengaruh nih untuk bikin kreatif. Oh ya, sebenarnya masih bersama aku Putri. Dan di sini kita sudah kedatangan Mas Angga. Halo. Hai, halo Mas Angga. Makasih ya udah mau dateng nih ke podcast, bikin podcast. Iya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, sedikit perkenalan singkat lah ya. Mas Angga ini adalah founder dari Bikin Kreatif. Mungkin biar lebih enak Mas Angga langsung ya yang cerita. Silahkan Mas Angga, perkenalan dulu nih untuk Sobat Biko di luar sana. Halo Sobat Biko semuanya. Dengan saya Angga. Nama lengkap saya tuh Rian Firmanda Bekti Anggara. Cuman biasanya saya tuh kalau misal di sosmed biasanya Rian Anggara. Soalnya kepanjangan. Oh, kirain emang Gitu. nama panggung, bukan ya? Nama panggung juga Nama sebenarnya panggung gitu. juga, Jadi oke. nama tengahnya dihilangin ya. Oke, iya sih Jadi biasanya. udah Rian Anggara Biasa gitu aja. artis-artis kayak gitu ya, Mas? Biasanya iya. Orang-orang sukses biasanya gitu. Iya, biasanya gitu. Bener. Iya, Betul iya. loh, nggak salah. Oke, alhamdulillah sejauh ini saya dibikin kreatif tuh sebagai foundernya. Jadi ya alhamdulillah juga di sini ngerangkap juga ya sebagai desainer untuk logo dan branding. Karena selama ini ya kita kan emang fokusnya di sosial media dan di logo branding itu emang baru saya sendiri. Dan sekarang ya masih nyari tim-tim juga sih gitu sebenarnya gitu. Oke. Siapa tahu ada yang minat, bisa Iya. nih hubungin kita aja gitu kan. Oke, Mas Angga ini sebagai founder, berarti Mas Angga ini emang passionnya di bidang desain ya sebelumnya? Atau gimana nih? Malah dulu pas waktu ini cerita agak jauh dulu ya. Boleh banget. Iya. Yang jauh banget juga nggak apa, Mas. Boleh. Jadi dulu pas waktu aku kan aku aslinya Kebumen malah. Di Purwokerto itu pertama kali aku tahu desain tuh di Purwokerto malah. Oh. Dulu kan sebelumnya aku tuh kenal ini kan desain itu kan seni sebenarnya ya. Mm-mm. Dulu aku kenal seni tuh waktu aku umur SD. Wow. Berapa tuh umur SD? Umur SD iya. Waktu aku masih sekitar mungkin 12 tahun sih. Oh, 12 tahun. Iya. Agak mundur sedikit mungkin sekitar 11 tahun berarti. Kelas 5 tahun. SD ya. Iya, Itu iya. pertama kali aku tahu dunia desain. Dimulai dari seni gambar. Oh. Gitu. Dulu aku sering banget ini kan ya kayak ikut kayak lomba-lomba gitu kan ya. Beberapa kali aku ikut lomba poster dan alhamdulillahnya selalu jadi juara 1 ya. Wih. Iya gitu, alhamdulillahnya. Dan Udah bakat lah ya. ya, alhamdulillahnya gitu kan. Iya. Dan juga waktu itu setiap ada pelajaran ini ya, kayak seni gambar gitu ya. Mm-mm. Itu selalu dapat nilai 8. Dulu nggak ada nilai 100 ya kalau nilai gambar itu ya. Paling gede iya sih, Paling emang gede susah 80 sih. gitu loh. Iya bener. Aku juga masih bingung sampai sekarang gitu. Kenapa Kita nggak ada yang 80 tahu. gitu. Kita nggak ada yang tahu. Nah itu dari situ kan aku ngelihat alhamdulillah aku sejauh ini aku ngerasa gitu kan gambarku tuh nggak jelek-jelek amat gitu ternyata ya. Terus banyak yang bilang juga. Nah kelas 5 itu aku juga dari seni gambar, aku juga seni ini juga musik. Oh, musik juga. Iya dulu. Wow. Tapi aku belum ke ini alat-alat musiknya. Dulu aku Oh. masih sebagai penyanyi. Oh, penyanyi loh. Aku dulu nyanyi mocopat gitu. Oh, apaan tuh tembang Mocopat mocopat ya? itu tembang yang ada di Jawa. Oh iya, mocopat iya. gitu. Aku dulu belajar bahasa Jawa ada tuh. Ada ya. Sempat disinggung ya. Iya. Iya. Oh, Itu juga keren sih. jadi seni gambar, seni musik gitu kan termasuknya. Terus juga yang paling aku ini banget dulu malah sebenarnya tuh tari. Oh, nari. Oh, Baru tahu ya? nari apa nih? Sumpah baru tahu lah Baru tahu saya. ya? Baru Iya, tahu. aku dulu tuh ini penari gitu. Penari apa tuh, Mas? Tari Jawa biasa Masya gitu. Allah. Iya, Wow. serius. Penari. Kalau sekarang pun kalau suruh nari masih Ayo, bisa. nari, Mas. Enggak mau. Nari. Jangan di sini. Ya udah, nari susah, nyanyi deh. Aduh, jangan. Nggak Next time aja apa-apa. mungkin ya kita Next bikin time. jam di sini gitu Oh kan iya, boleh boleh gitu. ya. Video terpisah ya. Iya, iya. Iya itu pas waktu kelas 5 ya. Jadi pertama kali aku megang duit pun itu. Aku menghasilkan wow. duit pertama kali di kelas 5. Beberapa kali aku ada event-event kayak acara-acara di desa atau segala macam itu atau lomba gitu ya. Itu aku dapat 50.000, 100.000, 200.000. Itu aku seneng banget di situ loh. Iya, Dan sejak itu aku bener-bener nekunin yang namanya tari gitu kan. Aku jadi penari dan alhamdulillah dapat uang banyak dari situ gitu loh. Tapi sejauh kesini aku ngerasa kayak apa ya, kayak semacam ada rasa ini apa ya, bosen. Oh, bosen. Dan dari situ pun kayak aku lihat kayaknya agak gimana gitu ya kalau ya tahu sendiri Iya, gitu kan iya, kalau tahu. nari gitu ya. Akhirnya karena aku flashback kan dulu pas waktu ya bisa-bisa sedikit lah gambar gitu kan, seni-seni gambar, seni rupa. Akhirnya semenjak aku masuk SMP
Itu emang waktu itu SMA aku masih nari juga, Mm-mm. masih fokus di tari. SMA, nah ini di SMA dulu aku SMA. mau masuk ke SMK 3 Banyumas sebenarnya. Oh. Cuman aku nggak jadi ke situ. Akhirnya Kenapa? aku ya ada beberapa faktor yang mempengaruhi Oke. lah. Akhirnya aku masuk ke SMA biasa. Oh, SMA. Nah di situ aku alhamdulillahnya ketemu sama teman-teman yang satu frekuensi gitu. Frekuensi. Iya, yang dia itu pinter gambar, terus juga dia paham tentang dunia desain gitu loh. Itu pertama kali aku paham Corel dari Mhm. situ. Oh, berarti kalau desain grafis yang maksudnya desain pakai laptop tuh SMA ya berarti? SMA, iya. Oh. Itu pertama kali aku paham kayak Corel, Photoshop gitu ya. Itu kan ada belajarannya juga kan di SMA gitu. Iya. Itu pertama kali aku paham dunia itu. Cuman emang nggak begitu tertarik banget nih gitu kan ya. Kayak masih Belum. ya udahlah gitu. Iyalah apaan gitu kan ya. heeh. Kayak bikin poster gitulah, ya udah biasa gitu lah. Iya, iya, iya. Tapi alhamdulillah pas waktu itu emang beberapa temen yang kayak, nah ini titiknya di sini. Ketika aku nemu orang ya, waktu itu di apa ya namanya ya? Oh ini tim redaksi. Aku ketemu orang namanya Mas Hendra. Mm-mm. Dia tuh pinter banget nggambar. Jadi waktu itu kita ditugasin untuk membuat komik. Oke. Ya, dari situ komik itu dibuat pakai kertas biasa dan di-scan. Oh. Iya. Di situ muncul masalah gitu kan ya. Kenapa Ini tuh? kalau misal gambar pakai kertas kayaknya boros nih gitu kan ya. Oh iya iya. Ini kalau iya, misal iya. pakai kertas boros nih gitu kan. Terus gimana ya? Akhirnya ya dari situ kepikiran nih. Kayaknya kalau misal gambar di laptop langsung menggunakan pen tablet gitu kan ya. Kayaknya lebih asik nih gitu. Iya. Cuman itu nggak kesampaian. Oh iya, Nggak iya kesampaian. betul. Sampai lulus SMA pun nggak kesampaian gitu loh. Masih selama SMA pakai kertas gitu. Masih pakai kertas kan? gitu loh. Heeh. Dan dari situ belum pengen belajar sebenarnya itu, cuman belum kesampaian aja gitu. Akhirnya ya pas lulus SMA tuh aku emang belum punya laptop ya. Lulus SMA itu nggak tahu sih aku mau lanjut kemana, mau lanjut kuliah atau mau kerja langsung gitu. Aku tuh belum tahu dulu gitu loh. Sampai akhirnya pertama kali aku pegang laptop itu pas waktu lulus SMA, dibeliin laptop sama bapakku. Kesana kamu kuliah gitu. Aduh aku kuliah di mana nih gitu kan ya. Iya. Nah sama bapakku direkomendasiin kuliah di Purwokerto yang deket-deket aja gitu kan ya. Aku dulu kuliah di Amikom. Oh, Amikom. Ya, Oke. di Amikom. Nah di situ mulai tuh titik yang bikin aku bener-bener harus jadi desainer dan itu jadi rasa neken banget aku harus jadi desainer itu ketika aku ikut UKM. Oh, apa tuh KM apa? Unit kerja mahasiswa intermedia. Nah di situ aku suruh jadi PDD. Oh iya, ini Iya. konon katanya kalau sekalinya jadi PDD akan selamanya jadi PDD. Tapi Gitu. bener, tapi bener. Bener, Iya. ya bener. Tapi bener. Iya. Jadi PDD itu beberapa ini ya event-event selanjutnya dan beberapa generasi aku jadi PDD PDD terus. terus, Iya, iya, emang itu gitu. emang udah pasti itu Mas, Iya, hukum gitu. malam ya. Ya tapi alhamdulillahnya di situ ya karena aku beberapa kali jadi PDD dan ya jadi PD itu. Ya, enggak salah, bagus alhamdulillah. Jadi PD untuk ternyata desainku nggak jelek-jelek amat nih gitu kan ya. Tapi nggak tahu juga pas waktu itu ternyata ini juga sebenarnya hidayah dari Allah juga ya. Masya Allah, apa tuh? Waktu itu sebenarnya tuh banyak ya yang namanya template design. Heeh. Tapi aku tuh nggak kenal yang namanya template design gitu loh. Oh. Jadi mereka ketika kayak bikin sertifikat, bikin desain-desain untuk kartu nama segala macam untuk acara-acara itu, mereka tuh pakai template ternyata gitu loh kan. Terus Mas Angga baru tahu. Aku bikin dari nol. Oh, Semuanya aku bikin dari nol. Gila, Bener-bener keren, dari keren. nol pakai Corel. Aku ini gimana caranya? Aku belajar sendiri, aku ngulik-ngulik sendiri. Aku tanya-tanya sama teman-teman pun nggak ada yang tahu gitu kan. Wow. Dan waktu itu PDD kalau nggak salah ada 2 orang kan ya. Heeh. Yang satu nggak aktif gitu. Oh, Aku iya, sendirian iya, akhirnya iya, gitu. iya. Ya Wow. dari situ aku jadi belajar banyak. Oh ternyata kalau misal bikin template-template kayak gini tuh kayak gini loh ternyata caranya gitu. Beda cerita ketika aku emang desain dari dulu tuh pakai template, pasti aku nggak bisa gitu. Iya benar. Malah jadi belajar gitu loh. Ada Ini hikmahnya. ada hikmahnya Betul. gitu. Keren. Gitu, aku jadi wah iya nih keren nih gitu kan ya. Nah sebenarnya aku kuliah dulu cuman 2 semester. Oh, 2 semester. Oke. Aku Lalu dulu apa tuh? ini pas waktu di semester ketiga itu emang ada beberapa faktor yang nggak memungkinkan untuk aku melanjutkan kuliah lagi gitu ya. Oke. Ya ada beberapa faktor lah di luar ya, kayak keluarga, diriku sendiri dan lingkungan juga gitu, keadaan aku sendiri. Oke. Akhirnya di semester ketiga itu aku memutuskan untuk
cuti dulu. Oh, cuti. Pak kita cuti, Pak saya cuti dulu nih gitu kan. Oh ya monggo Mas gitu kan. Cuti di semester ketiga. Itu aku kerja. Oh, kerja. Apa Aku langsung ambil kerja. Dan di situ aku pun kenal yang namanya Photoshop. Maksudnya lebih mengenal Photoshop. Oh iya, Aku iya. dulu kerja di Papercraft itu namanya. Aku pernah dengar. Apa ya itu ya? Jadi kayak ini loh, kertas dipotong-potong bentuk orang gitu loh. Iya, gitu. Origami. Bukan. Mirip-mirip gitu juga. Uh-uh. Tapi lebih ke ilustrasi. Orang yang dipotong-potong ya bentuk kayak gitu loh. Oh iya, tahu kan ya? Tahu. Kayak Iya, iya. shadow gitu loh. Tahu. Nah, gitu. Aku dulu di tempat kayak gitu. Jadi, ngapain tuh Mas Angganya ngapain? Aku desain. Desain. Bener-bener desain dari nol, orang dibikin kayak gitu bentuk-bentuknya gitu loh. Cuman aku ngalamin yang namanya kejenuhan. Yes. Iya, karena kerja kalau nggak salah di situ ya. Aku tuh kerja baru 6 bulan. 6 bulan. Udah lama ya? Udah lama sih. Lama ya? Lumayan sih, udah lama. 6 bulan lama ya? 6 bulan. Ya aku langsung ngerasa kayak jenuh nih, gini-gini terus gitu kerjanya, kayak cuman diulang-ulang terus gitu kan ya. Gajinya juga segitu-gitu mulu itu kan ya, nggak ada jenjang karir segala macam gitu. Aku jadinya ya udahlah, aku memutuskan untuk keluar gitu loh. Keluar, aku sempat, tapi alhamdulillahnya dapat hikmah juga dari situ. Apa tuh? Aku kerja di Papercraft itu, aku jadi kenal Corel sih udah kenal ya tadi ya. Aku lebih kenal lagi yang namanya Photoshop. Aku jadi tahu Photoshop, tahu Corel ya kan. Itu bekalku 2 itu kan dari 2 pengalaman itu gitu kan. Ya. Nah, alhamdulillahnya pas waktu aku keluar itu, aku sempat ini juga ikut yang namanya komunitas. Komunitas apa? Jadi aku di Purwokerto itu ya. Itu emang sebelumnya itu aktif di komunitas desain. Komunitas desainer Purwokerto. Oh, aku baru tahu ada. Namanya itu Mendoan Grafis. Oh, ada. Mendoan Grafis. Oke, keren. Ya, itu aku ketemu Mas Abdul di situ. Oh, jadi awal mula ketemu Mas Abdul yang co-founder ya. Kalau kalian ingat episode 2 kemarin itu awal mulanya dari apa tadi namanya? Mendoan Grafis. Mendoan Grafis dari situ. Gak apa-apa deh ya, sebut merek aja nggak apa-apa ya. Nggak apa, sebut aja deh. Nggak apa-apa, santai aja. Lanjut tuh Mas. Ya, dari situ ya kenal Mas Abdul, cuman ya belum ini apa ya, belum bersinergi gitu di situ. Karena ya baru kenal aja gitu. Cuman tahu ini Mas Abdul gitu kan ya. Oh, dia juga tahu. Oh, Angga, ya udah gitu. Nggak kayak ngobrol lebih lanjut segala macem. Tiba-tiba kerja sama, bikin kreatif yuk itu enggak dong. Siapa lu gitu kan. Siapa? Ya waktu itu gitu. Terus kapan ya? Oh, ini setelah itu kan aku pindah dari Purwokerto ke Cilacap. Oh, pindah ke Cilacap. Ya, aku tahun 2020 kalau nggak salah sih, aku pindah ke Cilacap. Oh, jadi sebelumnya di sini ngekos atau menetap atau gimana? Aku ngekos di sini. Inilah ya. Oke, terus pindah. Ya di rumah istri orang lah ya. Oke. Iya. Kan istri orang kan, kos-kosan itu kan. Nggak salah sih. Iya. Oke. Ya deh, nge-lag kamu. Oke, lanjut. Aku tiap hari juga ini makan dimasakin istri orang. Iya, nggak salah sih. Nggak salah kan ya. Di warteg itu kan yang masak kan istri orang. Nggak salah kok, cuma beda bahasa aja. Lanjut nih Mas, gimana? Ya, di Cilacap itu dulu aku kerja di Markom. Apa tuh? Di bagian Markom di salah satu kafe yang ada di Cilacap. Markom tuh apa Mas? Marketing communication. Oh, aku kira apa brand apa gitu. Ya, jadi digital marketingnya gitu loh, lebih ke arah situ ya. Iya. Walaupun ya, aku tuh sebelumnya ya bener-bener nol, aku nggak tahu apa-apa. Sedangkan di situ ya dibukanya sebagai desainer gitu kan ya. Nah, aku ya udah ngajuin diri gitu kan. Ini aku diterima nggak nih gitu kan. Pas waktu wawancara ternyata yang datang cuma aku doang. Ini yang mana teman-temannya gitu kan. Takut terima gitu. Iya, takut apa aku diterima nggak ya, semoga aku diterima gitu kan. Ternyata ditanyain ya udah diterima itu kan. Kamu bisa kapan berangkat nih? Posisi aku waktu itu belum ini loh. Belum resign loh. Dari Purwokerto loh ternyata loh. Wow, ekstrim ya. Itu nyalahin aturan sebenarnya ya. Iya. Jadi aku tiba-tiba langsung ke sini dan aku dari Cilacap tuh pulang ke sini langsung, Mas aku udah ya enggak kerja di sini. Aku resign. Hari itu langsung udah. Iya, itu langsung. Loh, kenapa ya? Karena sudah punya kerjaan baru. Punya kerjaan baru. Sebaiknya tidak dicontoh ya adik-adik untuk cara seperti ini ya. Jangan dicontoh ya. Oke. Terus tapi alhamdulillahnya ya Masnya baik sih. Jadi ya diterima aja dan sempat dibilang, besok kalau misal kamu ada di perusahaan baru jangan kayak gini ya. Ya betul ya. Tapi nggak apa-apa kamu di sini. Ya udah monggo silakan gitu. Ya alhamdulillah lah itu. Makasih Mas.
papercraft ya. Terima kasih Mas. Terus di Cilacap itu alhamdulillahnya di sini aku kenal yang namanya digital marketing untuk pertama kalinya. Oh, jadi itu desainer tapi merangkap digital marketing atau gimana Itu konsepnya? sebenarnya evolving juga sih sebenarnya. Oh. Jadi yang ya mengalami metamorfosis gitu Iya, ya. iya, iya, Jadi iya, situ. iya. Jadi emang dari awal aku kan sebagai desainer itu ya. Dulu sebenarnya aku kan lebih fokusnya ke ilustrasi ya kan. Ilustrasi wajah gitu ya. Ilustrasi. Cuman aku ya sebenarnya nggak bangga sih sebagai ilustrasi wajah ya karena Oke. apa gitu kan kayak kurang gitu kan. Lebih Oke. suka ini desain-desain yang sekarang gitu. Mm-mm. Jadi akhirnya ya kan ditanyain portofolionya kamu mana, desain-desainnya kamu mana gitu kan ya. Ini Pak desain-desainnya gitu kan, ilustrasi wajah segala macam gitu. Sedangkan ya bapaknya itu dia kayak kelihatan ini banget kayak Islam banget gitu kan ya. Oh iya. Kayak ya gitu banget lah yang I know, model-modelnya I know. gitu kan. Iya. Bapaknya tuh kayak sempat gimana ya gitu. Tapi alhamdulillahnya tadi diterima gitu Iya, kan. iya, iya. Walaupun ilustrasi wajah gitu kan. Untuk pertama kerja dulu aku sebagai desainer tuh suruh desain logo. Pertama Iya. kalinya desain logo di situ. Iya, itu. Walaupun sebelumnya ya beberapa kali desain logo gitu kan ya. Cuman emang di situ mewajibkan aku untuk menjadi desainer logo di situ karena ya emang dari awal pun aku mau dibuild sebagai kayak semacam kreatif agensi dari si bapaknya itu. Oh, oke. Iya. Emang agensi yang untuk ngurus-ngurus logo dan branding gitu loh. Iya, iya, iya. Ya mau nggak mau kan aku ya udahlah Pak, aku ikutin, aku nyoba belajar, aku ini segala macam gitu kan ya. Terus dari situ aku paham nih ternyata kalau misal desain branding gitu kan dan segala macam itu visual itu cuma sebagai salah satunya aja, bukan keseluruhannya gitu. Kan selama ini ya taunya kalau misal desain untuk logo, untuk branding gitu kan, taunya cuma logo aja gitu kan Iya, ya. iya. Iya kan? Aku taunya juga logo Taunya aja cuma sih. logo aja Iya, gitu kan. heeh. Ternyata tuh enggak gitu kan. Itu cuma satu dari sekian banyak elemen yang ada di branding gitu loh. Terus aku merasa, waduh, aku kok bodoh sekali gitu kan ya. Jadi dari situ aku kayak semakin belajar kok kayak oh, ternyata banyak banget nih gitu kan ya. Ternyata waduh aku belum seberapa kok kemarin aku sombong-sombong gitu kan ya. Ya udah dari situ alhamdulillah banget di lingkungan yang baik, di lingkungan yang orang-orangnya tuh yang tadi itu kan ya kayak yang Islamnya cukup kuat dan yang apa ya ketika ada azan langsung ayo masjid gitu kan tinggalin gitu kan misalnya gitu. Itu di situ aku jadi kayak termotivasi dan imannya mulai membaik gitu mungkin ya gitu kan. Alhamdulillah ya lingkungannya lebih baik gitu kan ya. Ya dari situ ya aku belajar banyak lah gitu kan. Salah satunya juga aku ketemu sama teman-teman yang mentor-mentor juga, mentor-mentor digital marketing, terus juga mentor-mentor untuk kayak HR segala macam di situ. Karena kebetulan kan aku sebagai markomnya itu markom di kafe kan ya. Jadi ya aku kerjanya di kafe gitu kan. Ya beberapa kali ada orang datang sama si temennya si ownernya ini gitu kan ya. Ya otomatis kan relasinya orang-orang yang kayak gitu kan. Orang-orang yang kayak gitu ya beberapa kali dikenalin sama aku. Ini Mas Angga yang desain ini kafe ini gitu kan. Oh ya, ini. Terus tanya-tanya gitu kan ya. Oh Mas, kalau misal desain logo ini seberapa gitu kan ya. Aku jadi semakin kenal banyak orang. Alhamdulillah di Cilacap itu aku kerja selama berapa bulan ya? Kayaknya sekitar udah 3 sampai 4 bulan. Itu aku udah alhamdulillahnya udah kenal banyak orang se-Cilacap gitu. Iya. Iya, alhamdulillahnya gitu. Kemana ketemu kamu ini Ya gitu, karena aku kayak jadi ini, kayak jadi rumah mbah. Paham nggak? Iya, orang-orang datang gitu. Iya gitu. Kalau lebaran ke rumah mbah aja mesti nggak usah pergi-pergi gitu. Betul. Orang datang gitu kan di kafe gitu kan ya. Kenal ya alhamdulillah gitu kan. Itu dari situ ya aku jadi mindsetnya terbangun, terus aku jadi imannya lebih kuat gitu kan ya. Terus dari sisi agama juga lebih baik lagi gitu. Ya aku sangat bersyukur sih dari Cilacap itu aku jadi lebih baik lah ininya, karakternya atau segala macam. Ya mungkin beberapa persen dari sebelumnya gitu ya kan ya. Lebih baik, aku merasa lebih baik, better gitu. Iya betul. Gitu sih. Berapa lama tuh Mas kerja di Cilacapnya? Oh di Cilacap itu aku 1 tahun sih. Oh 1 tahun? Iya. Wow lama ya. Termasuknya lama sih. Iya. Dibanding nyalain sebelum-sebelumnya ini lama ya. Ini termasuknya lama.
untuk Oh, pekerjaanku yang kedua berarti ya. kedua, Iya, aku betul. kerja baru 2 kali sama orang. Oh iya, berarti setahun di kafe di Markom ini habis itu ngapain tuh? Apakah habis itu bertemu Mas Abdul Oh, atau gimana ini tuh? ceritanya gini. Spill. Aku waktu itu sempat ini ya. Aku kan tipe orang yang sangat idealis dan Iya, ini ya kan ya. oke. Jadi aku udah jadi desainer Heeh. ilustrasi wajah gitu kan ya. Ya udah, aku itu aja terus. Oh, ternyata dunia logo lebih menyenangkan gitu kan ya. Heeh. Akhirnya aku ya udah pindah ke logo. Aku udah fokus ke itu aja. Aku ketika kayak dijejelin sama materi-materi marketing, materi HR segala macam atau manajemen itu, aku tuh kayak udah muntah dulu gitu kan ya. Kayak enggak Oh, lah itu enggak, iya enggak. iya 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 Aku betul. ini aja gitu kan. Aku Heeh, brain. tuh. Idealis itu boleh, Heeh. tapi generalis juga perlu Oh, kenapa gitu. emangnya? Karena gini, kadang-kadang kita ya, waktu itu aku jadi inget nih cerita Mm-mm. waktu itu pas waktu di Markom itu di Mm-mm. cafe itu ada satu orang yang sama aku tuh tak jadiin ini banget ya. Jadi kayak semacam dia coachnya aku gitu loh, Oh, sebagai oke. gurunya aku karena kebetulan dia juga ikut beliau ya, Mm-mm, beliau beliau itu ikut ini bisa bikin brand. apa tuh? Itu kelasnya Pak B, kelasnya Pak Oh, oke B. oke, tahu Jadi tahu. aku kayak sering tanya-tanya gitu kan ya tentang Mm-mm. branding, tentang ini segala macam ke beliau gitu kan ya. Mm-mm. Nah, si bapak ini waktu itu ngerekomendasiin aku untuk ini nih lagi rame jasa sosial media itu kan ya. Soalnya Mm. sebelumnya kan ditanya-tanya nih karena aku jasa logonya mulai sepi gitu kan ya, nggak ada yang order, terus aku juga idealis kayak udah nih aku udah fokus ke desain logo ya udahlah aku nggak mau merembet-merembet kayak yang lain gitu kan ya, nggak Heeh. nggak mau ngurus-ngurus kayak sosial media itu segala macam, sedangkan aku kan di situ emang posisinya kan sebagai desainer. Iya. Kenapa tadi aku nyebutnya Markom karena ini cerita mulainya Oke, dari oke, sini. oke. Akhirnya di situ kenalah aku sama sosial media itu kan ya. Mm-mm. Ternyata desain sosial media tuh kayak gini segala macam. Aku masih denial. Waktu itu aku Mm. masih kayak, ya apaan sih gitu kan ya. Ya apaan sih gitu kan ya. Kayak iya bapak ini kok so asik amat gitu. Oke, oke, oke. So asik amat gitu kan ya. Kayak ngerekomendasiin aku untuk kayak kamu belajar deh soal sosial media. Kamu belajar deh tentang untuk ads segala macam, untuk digital marketing. Soalnya sekarang itu pasarnya lagi rame banget gitu di situ itu kan ya. Mm. Aku masih denial waktu itu kayaknya enggak sih. Aku tuh punya data loh. Ini setiap hari itu ada aku punya data sendiri. Data Aku pribadi. setiap hari itu ada UMKM dan usaha-usaha yang lahir gitu kan di situ. Mm-mm. Jadi aku punya data sendiri gitu kan. Sedangkan ya beliau ini juga punya data gitu kan ya, bahwa banyak nih di Cilacap itu sosial media tuh banyak yang belum ke handle gitu. Mm-mm. Jadinya oh iya juga nih. Ini kayaknya peluang sih. Kenapa enggak itu kan ya. Akhirnya aku mulai mulai belajar untuk menjadi generalis gitu kan. Oke. Mulai untuk generalis dan aku walaupun aku generalis ya, tapi aku tetap ini kayak ngambil benang merahnya. Mm-mm. Dari situ aku walaupun sebagai desainer branding, logo itu ya. Sosial media itu juga ada desainnya, ada ilmu brandingnya juga sebenarnya gitu Iya, dari iya, situ. iya. Aku ngelihat iya juga ya, kenapa enggak itu kan ya. Akhirnya aku bukalah jasa sosial media gitu kan di situ. Oh, tapi Mas Iya, Angga yang nge-handle sendiri. aku sendiri waktu itu. Wow. Nah, ceritanya aku dari kafe itu aku juga keluar. Oh, dari kafe itu. Aku dari kafe itu keluar dulu Heeh. sebelum aku mulai untuk jasa sosial media ini. Mm-mm. Aku keluar dari kafe ini, aku resign gitu kan ya. Akhirnya dari pihak manajemen yang sebelumnya itu adalah seorang manajer, Mm-mm. sekarang kan manajernya itu udah keluar dan ganti jadi manajemen gitu kan. Oke. Jadi ada beberapa orang-orang yang di situ jadi atasannya si kafe ini gitu kan. Heeh. Mulai dari nah ini di sini juga aku belajar dari mereka-mereka beliau-beliau ini gitu kan Heeh. ya. Ada si bapak tadi yang paham tentang dunia branding, Mm-mm. yang fokusnya pada ke kayak lebih ke ininya sih, kayak positioningnya dan jiwa dari brand itu, dia paham Mm-mm. banget sama itu. Terus yang kedua, itu seorang digital marketer. Terus yang ketiga dia adalah yang tentang marketplace, Mm-mm. dia paham banget marketplace. Sama yang terakhir, dia paham banget sama yang namanya ini produk digital. Nah dari 4 itu aku juga belajar gitu kan ya. Oh Wow. ternyata nyari duit di internet tuh kayak gini gitu kan ya. Berarti Oke. baru tahu gitu. Ya di situ lah aku belajar gitu kan. Hmm. Tapi di manajemen itu aku ngelihat kayaknya aku nggak bisa berkembang juga kalau di sini-sini terus gitu loh. Iya, iya, Ya betul, gitu. betul.
Jadi Betul. di manajemen itu kan terdiri dari bapak-bapak yang bapak-bapak semua gitu kan. Ya. Bapak-bapak. Cuma aku yang bapak-bapak paling muda Iya, gitu. iya, oke. Jadi Ya, kayak mereka betul. lagi ini ngobrol-ngobrol misal, tadi anak saya ini sakit loh gitu kan. Nggak relate ya. Anakku juga tadi sakit sama aku tak kasih obat ini itu loh sembuh gitu. Aku ikutan kan ya. Anakku belum ada. Belum punya anak Yang gitu. penting udah berusaha join lah ya, membaur lah Ikut ya, membaur, ya betul. minimal lah gitu lah. Ya ada Oke. kadang ada baiknya ada enggaknya sih kalau Mm-mm. misal ya beda circle-nya gitu Iya, ya. iya, Beda betul, umurnya gitu. betul. Gapnya jauh Generasinya ya. terlalu jauh gitu kan Iya, bapak-bapak. iya, betul. Terus Nah, gimana tuh? di situ aku kalau nggak salah ya, jadi kafenya yang aku handle itu tadi Mm-mm. jadi klienku. Oh, Iya, oke. gitu. Jadi kontraknya itu bukan aku kerja di situ tapi dia sebagai kliennya aku. Kerjasama Kerjasama. berarti. Jadi Oh, oke. iya jatuhnya kerjasama gitu. Dan dari situ juga aku nggak cuman desain untuk sosial media aja, aku juga banyak untuk desain packaging, desain logo segala macam masih jalan juga. Cuman emang konsennya di sosial media. Oke, Konsennya aku di sosial media karena kalau nggak salah waktu itu aku kan handle sendiri. Cuman karena aku masih di bawah si manajemen ini, uang yang masuk ke aku itu 30% masuk ke manajemen. Oh, jadi Iya, nggak semuanya lah nggak ya. semuanya. Iya, iya, Nah, iya, waktu iya. itu harganya masih di angka 1 jutaan Per apa nih? per bulan. Per bulan. Iya, itu kan murah banget kan ya Iya, untuk murah. UMKM itu kan. Iya, betul. Tapi aku dapatnya ya sekitar 700.000. Udah dari situ. Oh. Nah, dari situ kan aku mikir, wah kok gini gitu kan. Tidak adil. Iya, tidak adil sekali gitu kan. Ya. Padahal saya sendiri yang mengerjakan semuanya Iya, gitu kan. iya. Ya. Mulai dari riset konten, terus riset ini brandnya tentang apa, terus kayak ketemu sama klien langsung ngobrol-ngobrol, briefing. Terus eksekusi, bikin ini kontennya, ide kontennya. Terus sampai desain, posting juga. Jadi ini tim-tim bikin kreatif ini aku pernah di situ, pernah main di situ gitu kan. Wow. Itu berarti sebenarnya Mas Angga tuh udah merasakan bekerja seperti bikin kreatif sebelum bikin kreatif. Iya gitu. Oh, Jadi ya wow. sempat jadi Superman sebelum Itu punya super tim gitu ya, alhamdulillahnya itu gitu. enggak tipes, Mas. Oh ini ntar ada cerita. Oh, oke. Simpen. Iya di situ. Di situ kan aku handle kalau nggak salah ada 7 klien. Wow, 7. Bisa dibayangkan Itu kebayang banget sih. dari semua itu digital semua apa ya kalian tuh aku semua itu loh. Handle gila 7 sih. klien coba bisa dibayangkan lah ya. Ya Allah. Ya begitulah kerjaanku dulu gitu di Cilacap. Cuman aku kan ngerasa kayak wah capek banget nih kayak gini kan ya. Iya, Masa capek gini banget terus dong. gitu kan. Serius itu capek banget. Sampai di mana aku kan kalau nggak salah waktu itu adalah namanya ya agensinya itu kan untuk si ini di bawah manajemen ini. Cuman aku kepikiran kayaknya aku pengen bikin bikin agensi sendiri itu kan, pengen bikin agensi sendiri cuman aku belum nemu partnernya itu kan. Aku sangat butuh partner nih saat ini gitu kan ya. Sedangkan untuk bapak-bapak itu nggak mungkin dong. Iya, Nggak mungkin jadi partner. Ya. Sedangkan mereka juga udah jadi manajemennya dan ya akad kerjasamanya seperti itu. Aku tuh sebenarnya udah kepikiran nama bikin kreatif udah lama. Oh, udah lama. Serius. Waktu itu sampai ditanyain kan, Mas sama atasannya aku itu yang manajemen itu, Mas ini agensinya kamu namanya kayak gini ya? Iya namanya kayak gini itu kan. Waktu itu adalah aku nggak bisa nyebutin ya, nggak apa-apa lah ya. Namanya kayak gini ya? Iya ini namanya kayak gini. Kayaknya terlalu alay ya. Alay. Coba deh kamu nyari nama yang bagus untuk agensi ini dan itu yang masih ada kaitannya dengan kreatif, dengan desain atau dengan ya yang masih ada di dunia marketing itu gitu kan. Coba deh kamu ulik-ulik sendiri gitu. Iya ya. Dipikir-pikir kok alay gitu. Alay. Namanya alay banget gitu nanti kan. Nanti di-spill ya pas di balik layar ya. Oh boleh. Kok alay banget gitu kan ya. Akhirnya iya juga ya. Gimana nih itu kan ya. Nah kebetulan juga waktu itu aku kan masih di cafe itu. Aku sama bapak-bapak ini itu ngobrol sambil minum kopi. Oh iya, ini nyambung ke episode trial ya guys. Di kopi itu, aku kan juga yang bikin kan nama kopi itu. Oh ya bikin nama kopinya. Ya bikin nama kopinya kan sama temanku ini, si mas-mas yang ini, bapak-bapak ini lah. Namanya bikin bahagia sama bikin semangat, gitu kan ya. Aku sambil mikir, wah kalau ini bikin semangat, ini bikin bahagia. Terus kalau agensi kreatif, bikin kreatif dong gitu. Cuman aku lagi di hati gitu kan. Oh, belum ngomong ya, belum ngomong. Itu masih tahun 2021 sebelum aku ketemu sama Mas Abdul, sekitar ada 3 bulan sebelumnya apa ya, kalau nggak salah sih. Itu kan aku nganggap itu ilham gitu kan ya.
Nah dari situ aku keep nama itu. Mm-mm. Aku nggak berani buat nyebutin sama siapapun. Aku save, bener-bener aku save. Walaupun waktu itu aku belum tahu cara nge-save nama itu, harus bikin email, harus bikin website gitu kan, biar bener-bener aman gitu ya. Iya, Kalau iya, sekarang iya. kan ada Mas Abdul, jadi ya lebih ini gampang gitu Yang kan. ngerti Mas Abdul Jadi lah ya. urusan website gitu kan ya. Yang penting aku catat dulu, aku nggak beberin ke siapapun, dan itu bener-bener aku bakal ngomong ketika aku ketemu orang yang tepat gitu loh. Itu aku bener-bener save banget. Dan itu juga ada kaitannya sama, aku kan percaya juga kan ya sama hukum ketertarikan. Iya, iya, Ya. iya, iya. Jadi di situ aku yakin nanti pasti ketemu orangnya, pasti ketemu orang yang tepat gitu. Ketika aku udah ketemu orang yang tepat, aku bakal beberin nama ini, aku bakal gaungkan nama ini dengan bangga gitu kan ya. Wow. Ya gitu. Akhirnya waktu itu kalau nggak salah kan aku udah ini ya, udah jalan sama manajemen itu, aku memutuskan untuk keluar. Oke. Aku nggak takut ini sih, nggak takut kayak gajinya nggak dapat gaji, nggak dapat Iya. penghasilan, karena waktu itu aku pun nge-freelance juga, aku nyambi freelance juga. Oh, freelance. Jadi yang ilustrasi wajah itu masih jalan juga. Oh, masih jalan. Cuman freelance Itu gitu. freelance di mana, Mas? Kok kita meloncat-meloncat ya? Iya, Nggak apa-apa. iya. Oke, nggak apa-apa. Apa ya, nggak apa-apa. Aku Iya. nge-freelance di Fiverr. Oh, Fiverr, oke. Dulu aku fokus banget di Fiverr. Aku kenal sama Mas Abdul juga gara-gara Fiverr deketnya. Oh, deket akrab gitu. Iya, Oh, Fiverr. akrabnya gara-gara Fiverr. Itu iya. ntar ya Mas Abdul. Oke, nanti. Ini udah selesai di bagian tadi, apa sih tadi sampai mana? Resign. Oh, resign. Ya, Ya. aku resign. Ketemu sama Mas itu kan, Mas. Yang itu kan. Aku manggilnya Mas walaupun bapak-bapak semua ya. Oke. 40 tahun ya aku manggilnya Mas. Mas, saya mau ini deh, mengundurkan diri dari sini. Aku nggak bisa kerja di sini lagi. Oh, kenapa? Gitu. Terus abis ini mau kemana? Tanya-tanya segala macam. Oh, ya udah nggak apa-apa ya. Tapi kan aku bikin agensi lagi. Iya. Aku bikin agensi. Aku keluar dari situ, aku sempat beberapa minggu, kemungkinan sih kayak beberapa hari malah ya. Aku nggak kerja. Aku cuma ngandelin dari Fiverr. Dan alhamdulillahnya ya dari situ malah ya jadi jalan rezekinya aku lah gitu. Aku waktu itu bikin status apa gitu kan ya, terus sama Mas Abdul komen, atau kayaknya aku yang komen sih, aku agak lupa nih. Nah dari situ kan komen-komen, tanya-tanya kan, sekarang di mana gitu kan ya, sekarang kerja di mana ini segala macam. Oh masih di ini enggak, masih di apa itu namanya ya, tempat agensinya Mas Abdul sebelumnya itu kan. Dia juga udah kerja di agensi kayak gitu juga kan. Yang kemarin tuh yang aplikasi. Iya, yang aplikasi. Oh udah enggak, udah resign gitu kan. Oh berarti sekarang ngapain gitu kan? Ya di rumah aja sih, sama ini lagi jalanin agensi punya aku sendiri kan. Waktu itu kan namanya AMP itu kan. AMP tuh ada singkatannya. Cuman kayak kemarin ini belum. Jujurnya aku lupa ya. Lupa ya. Udah. Nanti kita lihat lagi ya. Iya itu. Jadi Mas Abdul aku tanya, ini AMP gimana? Rame enggak gitu kan ya? Ya alhamdulillah ada itu kan, rame itu kan, beberapa ada yang orderan. Ya udah, kolaborasi aja yuk. Wah, yuk. Yang ngajak tuh Mas Abdul atau Mas Angga? Waktu itu Mas Abdul. Oh, Mas Abdul. Iya, karena waktu itu kan ditanya-tanya juga, kamu gimana sekarang ngerjain apa gitu kan ya. Oh, cocok nih. Ayo kolaborasi. Wah, ayo itu kan. Oh, ini jawabanku nih. Ini jawabanku nih. Wow. Akhirnya itu pertama kali aku ketemu sama Mas setelah sekian lama ya. Ketemu sama Mas Abdul. Oh, kita cerita ketemu Mas Abdulnya ini ya. Iya, boleh. Dulu di Mendoan Grafis ya, di komunitas itu. Aku tuh ketemu Mas Abdul lagi ya, setelah pertemuan di dalam komunitas. Aku kan ngajak ketemu sama Mas Abdul di luar komunitas ya kan. Itu ketemu di Andang ya. Wow. Ya, malam-malam banyak ini. Takut. Apa tuh ya? Enggak. aja. Siang-siang kok. Siang, oke. Aman jadi. Ketemu Mas Abdul, terus kita ngobrol-ngobrol ya kan. Lebih ke arah Ria sebenarnya sih. Oh ya, Ria. Penghasilanmu berapa? Berapa dolar nih gitu kan ya. Oke, karena sesama di ini ya Fiverr ya. Iya waktu itu di Fiverr gitu kan. Emang rencananya mau ya ini sih kayak ya sharing-sharing lah gitu kan. Sharing berkedok Ria. Ria berkedok sharing maksudnya. Iya gitu, iya. Tapi alhamdulillah ternyata Mas Abdul ya banyak juga penghasilannya di Fiverr itu kan, jalan kemarin aku dapat ini segini dolar. Oh alhamdulillah itu kan ya. Terus sedikit sharing-sharing segala macam. Yap, emang akhirnya ya di jalannya sendiri-sendiri gitu kan ya. Dia jadi freelance di Fiverr, aku pun ya di Fiverr juga. Jadi di situ belum ketemu klopnya, belum menemu kayak wah ini kita bikin ini, belum. Jadi ya cuman baru sharing-sharing aja gitu kan. Belum sampai hari itu juga. Enggak. Nah itu setelah time skip berapa tahun apa ya kalau nggak salah saya dengan Mas Abdul,
tadi itu Oh, ya yang kan ya. itu. Akhirnya kita ketemu lah gitu kan ya. Karena posisi waktu itu aku nggak punya motor ya kan ya. Heeh. Aku nggak punya motor, motornya diambil dealer. Oh, oke 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 oke. Sedih banget ya Iya iya iya. ceritaku ya. Oke. Terus dari situ aku ketemu sama Mas Abdul di Heeh. ini Abnormal Abnormal Cilacap. Cilacap. Wow. Kemarin Cita juga kan ya. Iya, sebut Di cerita. Abnormal Cilacap. Kita ketemu terus ngobrol-ngobrol. Aku inget banget waktu itu aku beli nasi telur sama Indomie kalau nggak salah. Waktu itu makan banyak ya aku ya. Lapar Terus Mas betul. Abdul beli apa aku lupa, kayaknya waktu itu apa ya, taro apa ya, atau yang biru, minuman biru. Heeh. Itu minumannya warna biru kan. Iya iya. Itu Biru. jadi clue juga. Nah dari situ kita ngobrol-ngobrol lah kan, kayak ya basa-basi dulu, bahas sana bahas ini segala macam. Terus akhirnya endingnya yaudah kita mau bikin apa nih, apa ya itu kan ya, nggak tahu tuh mau bikin apa. Terus mau bikin apa ya. Terus ini konsepnya kita mau bikin apa nih gitu ya, bikin ya semacam agensi gitu kan ya. Kan aku bisa desain nih, Mas Abdul kan katanya pinter digital marketing, ya udah kita di bagiannya masing-masing gitu kan ya. Oh ya udah gitu kan. Akhirnya dari situ terbentuklah, ya udah kita bikin agensi kreatif aja, kreatif agency gitu. Yang dimana di situ ya ada digital marketing, juga ada untuk branding gitu kan ya. Oh iya jadi tuh itu kan ya. Jadi namanya apa? Ya itu kreatif digital agency gitu kan. Iya sih, cuman nama ininya apa itu kan ya. Cuman nama brandnya tuh apa kita itu kan ya. Apa ya itu kan, aku pura-pura pura-pura mikir ya, acting. apa ya. Oke. Apa ya gitu kan, bikin kreatif gimana, ih bagus tuh kayak gitu kan, ih bagus tuh, wah gitu kan, langsung wah ini jawabannya iya gitu kan. Oh, ternyata bener nih hukum ketertarikan tuh ini terjadi gitu kan di situ berlaku. Ya udah alhamdulillah, ya udah hari itu juga 17 Maret 2021 di Abnormal Bikin Kreatif dibentuk. Mulai ini ya, mulai lahir gitu kan ya. Aku seketika langsung bikin logonya Bikin Kreatif. Mas Abdul langsung tanpa kelamaan dia langsung ngambil domainnya dan bikin akun email dan Instagram lain sebagainya gitu kan ya, untuk mengamankan akun. Ya udah ini bisa jalan, udah mulai gitu kan ya. Langsung kita bikin postingan beberapa gitu kan ya. Langsung jasanya kita apa aja segala macam. Itu pertama kali Bikin Kreatif jalan gitu itu. Berdua ya berarti. Cuman waktu berdua doang. Ya sekarang berdua, nggak kayak sendiri waktu itu lah ya. Jadi aku kayak lebih kerasa percaya diri gitu kan ya. Nggak kayak sebelumnya kan sendirian gitu kan ya. Emang bener-bener kayak ya butuh teman gitu, butuh apa ya, kita membangun bisnis tuh nggak bisa sendirian gitu. Bener. Akhirnya dari situ ya udah kita jalan ya kan. Jalan dibikin kreatif itu masih online. Iya, masih pandemi ya, masih apa? Sebenarnya bukan pandemi sih, yang bikin kenapa kita sering online. Ya karena faktor tempat. Oh, beda kota ya waktu itu. Mas Abdul kan di Gedung Banteng di ini Purwokerto, sedangkan aku posisinya di Cilacap itu kan ya. Aku juga di sana masih kontraknya masih lama itu kan ya. Kontrakan maksudnya. Ya oke, ya kontrakan bukan kontrak ya. Jadinya ya udahlah, aku sementara tetap di sini aja dulu. Nanti kalau misalnya emang udah ada rencana mau pindah ke Purwokerto pun, aku lebih milih di Purwokerto itu ketimbang di Cilacap itu kan. Akhirnya setelah beberapa tahun kemudian, setelah aku punya motor, setelah aku punya ini lain sebagainya, udah aku pindah nih. Pindah ke Purwokerto. Itu tahun 2021 sih kalau nggak salah sih. Berapa bulan kayaknya habis begitu? Agustus atau Juli ya, aku agak lupa sih sebenarnya. Agustus. Ingat banget aku Agustus. Enggak ding, Juli sih kayaknya. Juli. Iya, kalau nggak Juni Juli. ya antara itulah ya. Pindah ke sini. Aku masih ngekos. Ya itu kita kerjanya ya berdua. Mas Abdul sebagai siapa namanya? Sebagai copywriter. Ya digital marketing juga. Terus aku sebagai desainernya. Sama untuk kayak misal ada kadang juga ada yang minta desain logo masih gitu kan. Juga masih jalan. Aku sebagai ya lebih ke ini sih, semua visualnya gitu. Mas Abdul lebih ke ide-idenya gitu gimana gitu kan. Itu berjalan dari Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah ini 5 bulan kita jalan 5 berdua. Bulan, wow. Gokil ya berdua. Itu klien udah berapa tuh Mas kalau boleh tahu? Sekitar ada 6-7 kan. Wow. Bahkan kayaknya ada 10 sih kayak itu. Wow. Cuman berdua.
Ya gila, mati-matian itu, kayak capek setiap hari gitu Gila, kan ya. keren banget sih. Sampai akhirnya kita ya gimana ya? Ya udahlah, kita open recruitment ini nih gitu kan. Open recruitment gitu kan ya. Sebagai siapa nih? Copywriter. Oke lah, sementara aku jadi ininya, sementara jadi desainernya gitu. Aku nggak Heeh. apa-apa nih gitu. Aku turun di teknis. Sementara kan ya kita baru segini doang itu kan berdua. Mm-mm. Adalah satu copyright enggak ding, desainer. Pertama desainer. Oh, desainer dulu. Sebagai desainer gitu kan ya. Jadi desainernya dua. Mas Abdul sebagai ide kontennya. Bener-bener capek gila itu. Itu Ya wow ampun. banget sih, keren. Iya gitu. Nah, itu kan udah bertiga nih jalan gitu Mm-mm. kan. Alhamdulillahnya kita udah jalan cuman masih online. Ya karena Mm-mm. belum punya kantor ya kan. Iya, iya. Kita kepikiran ya, kok kliennya masih banyak, malah makin banyak nih gitu kan ya. Heeh. Makin banyak. Ya udahlah. Ya udah kita open recruitment aja gitu. Lah kalau misal open recruitment, ntar anaknya ditaruh mana gitu kan ya. Online aja. Nggak bisa kayaknya loh kalau misal kita online terus, soalnya beberapa kali kita online pun perlu ketemu itu kan, akhirnya kayak seminggu sekali atau beberapa hari sekali gitu, akhirnya ya kurang efektif gitu. Mm. Ya udah kita buka kantor, emang ada duit, ya Wih. udah nekat aja gitu kan ya, Wah. nekat aja gitu kan ya, kayak ya udah uang kita dikumpulin, uang dari bikin kartu dikumpulin, ya udah uang berapa ya, 10 juta berapa itu waktu itu dipakailah buat ngontrak, Semuanya. ya segitu. Wow. Nekat banget sih. Ya ngontrak dan belum ada isinya, belum ada orangnya, baru kita berdua. Ya ada satu anak yang online itu Heeh. karena dia orang Cilacap. Heeh. Ya udah kita nggak bener-bener kayak nggak punya rencana apa apa gitu di situ. Ya Allah. Ya udah buka kantor dulu aja gitu kan ya, kita wadahin dulu aja gitu kan ya, Heeh. open recruitment gitu kan ya. Nekat banget sih, keren. Serius open. Sisi baru banget pindah kantor dan langsung nekat tetap rekrut ya. Rekrut pegawai baru gitu. Iya waktu itu belum punya meja, bahkan ya pas waktu pertama kali di kantor itu bener-bener kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada isinya, sampai apa ya, kita aja tuh kerja tuh di lantai. Di lantai OMG. cuman ada satu, waktu itu Mas Abdul kan bawa ini ya, bawa apa namanya itu, Meja kayak lipat. bukan meja lipat, karpet Oh, karpet. karpet yang kayak bulu-bulu gitu loh, dan itu ukurannya cuman muat buat satu orang aja. Ya Allah. Ya itu kayak gitu, jadi aku sama Mas Abdul kadang kayak di lantai terus. Nah satu anak ini tuh datang ya kan ya, Heeh. si waktu itu copywriter waktu satu datang. Mm-mm. Ya dia bingung, Assalamualaikum, ini bener ya bikin kreatif? Loh, kok kosong itu tempatnya gitu kan ya. Terus ya udah kita wawancara di situ segala macam, sampai ya akhirnya kita memutuskan ya udah bisa kerja di sini nih gitu kan ya. Ya itu dalam beberapa minggu kemudian ya si dia ini kerja di situ. Mm-mm. Ya kayak gitu, kayak di atas lantai kayak gitu kan, nggak ada mejanya, laptopan gitu kan, kayak lihatnya aduh kasihan gitu kan ya. Heeh. Akhirnya ya mulailah kita beli kursi, Heeh. ya karena ngelihat itu kan ya, ngelihat si karyawan-karyawan ini kan ya, si tim kita kan ya nggak enak itu kan ya, nggak Iya, nyaman iya, gitu kan iya, kalau iya. misal kerja di lantai-lantai terus gitu kan. Nah waktu itu sepanjang kita nunggu kursi nih, ada juga kita open recruitment juga Heeh. anak satu gitu kan ya. Ya udah mulai ada banyak gitu kan ya, ada copywriter dua, terus aku masih jadi desainer waktu itu, terus Mas Abdul fokus di digital marketingnya, sama satu desainer masih ada waktu itu sih satu. Jadi ya total kita ada 5 waktu itu, pas Mm-mm. waktu udah mulai ada kantor di perumahan waktu itu kantornya gitu. Heeh. Nah karena kita butuh orang lagi ya, karena ada beberapa ya jasa-jasa kita yang perlu nih digarap gitu kan ya, Mm-mm. termasuk di ini beberapa ya klien tuh minta lebih gitu kan ya, nggak cuma desain-desain aja. Jadi kayak, Mas bisa nggak ini gitu kan, Mas bisa nggak bikin website gitu kan, oh bisa Mas Abdul gitu kan. Mas bisa nggak kalau misal ngiklan, oh bisa Mas Abdul. Mas bisa nggak kalau misal ini kan usaha saya masih belum ada logonya, oh ya bisa si aku gitu kan ya. Mm-mm. Mas bisa nggak foto produk, waduh gitu kan ya, Waduh. kita nggak ada anak ini gitu kan, foto produk. Akhirnya kita buka magang gitu, itu untuk pertama Oh. kalinya ada anak magang gitu kan ya. Nah dari magang itu justru kita nemu talent-talent baru, yang tadinya misal si siapa, contoh si ini nih editornya ini, Oke. kameramen juga Yeah. ngerangkap gitu. Oke. Dulu kan fokusnya dia jadi desainer gitu kan ya. Ternyata waktu kita lihat, ternyata portofolionya dia lebih banyak foto-foto gitu kan, portofolionya. Ya udahlah kita jadiin ini aja nih fotografer gitu kan waktu itu, ya dengan alat seadanya, kameranya juga dari kamera si mereka gitu kan ya. Kita belum punya inventaris sama sekali. Ya udah alhamdulillah bisa jalan dan akhirnya
karena udah mulai banyak nih yang masuk gitu kan ya. Ya udah pindah kantor lagi yang lebih gede gitu kan. Itu Ya yang sekarang ini atau yang oh ini yang yang sekarang ini. ini Oke, gitu. ya 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 ya. Gitu Wow. sih. Keren banget Heeh. loh. Oh my God. Itu berarti udah berapa lama ya bikin kreatif sekarang berdiri tuh 1,5? Oh hampir 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 2 dua. tahun. Hampir 2 tahun. Iya Iya, benar hampir berarti. 2 tahun loh. Mm-mm, mm. Keren banget Mas. Ini berarti bisa dibilang Mas Angga tuh sekarang mengikuti passion ya? Bisa Ini. dibilang ya, itu Bisa dibilang passion. ya. Karena dulu aku ya seneng sih di dunia kayak branding gitu kan ya, Heeh. visual design gitu. Aku Mm-mm. seneng di urusan-urusan kayak kreatif-kreatif kayak gitu. Aku suka gitu kan. Iya, Karena wow. ya aku cenderung ke lebih ke otak kanan sih. Oh, otak kanan Aku tuh yang kreatif. ya Ya, ya, oke, oke. soalnya otak kiriku tuh ya agak susah gitu ya kalau buat fokus hal-hal yang Hmm. jelimet segala macam gitu. Aku kadang kayak wah susah nih itu nggak bisa gitu kan ya gitu. Ah, Tapi iya. ya mau nggak mau ya akhirnya harus tetap belajar gitu sih. Hmm. Ya aku yakin sih semuanya kalau misal kita belajar diusahain pasti bisa. Wow. Nggak ada yang nggak bisa di dunia ini gitu. Wow, Gitu. keren. Berarti sekarang Mas Angga di Bikin Kreatif nih fokusnya jadi apa? Kalau sekarang ya aku dibikin kreatif ya jadi foundernya, dan kalau misal ada kayak urusan branding sih aku Mm-mm. masih handle itu gitu, urusan itu. Mm-mm. Ya sama fokus ke ini sih urusan ya ke bikin kreatifnya itu Iya, gitu iya, kan. iya, betul, Fokus ke betul. sininya gitu. Wow, keren banget sih. Gitu Ini sih. keren banget, ini saat inspiratif ya. Ditambah nih, Mas Angga tuh masih muda loh usianya, ya nggak Ya, sih? aku kelahiran 2000 Pas, pas. nggak pakai kembali 2000 pas. 2000 pas ya. Kita seumuran, ya betul. Oh my God, Ya, keren loh. masih ya kalau sekarang ya 2022 ya 22 tahun. Dua-dua, 22 tahun dua-dua ya sekarang. tahun, masih usia belia sekali ya. Bisa Beliau. Oke, aku penasaran sih dengan sekarang bikin kreatif udah oke lah, bisa dibilang udah bisa lah ya, bisa mempekerjakan banyak orang Ya gitu, terus bertumbuh lah, terus bismillah ya kan. bertumbuh gitu kan. Dalam 5 tahun lagi Mas Angga tuh pengen gimana sih sebagai Mas Angga sendiri dan Mm-mm. bikin kreatifnya tuh mau gimana sih? Gitu. Aku pengen untuk bikin kreatif sendiri itu jadi market leader, Mm-mm. dan terutama kalau misal kita pengen jadi market leader ya perlu yang namanya ya jelas usaha, pasti Mm-mm. usaha. Dan kalau misal usaha keras, kerja keras itu penting, tapi usaha kerja yang smart work Ha. itu wajib gitu. Iya betul. Karena kita harus mencapai market leader itu kan ada step-stepnya gitu kan ya. Dan kita ya punya strategi sendiri gitu kan Oke. untuk mencapai itu gitu kan. Keren. Kalau buat Mas Angganya sendiri nih, kayak 5 tahun lagi Mas Angga tuh pengen gimana sih? Aku pengen ini bangun ekosistem dibikin kreatif. Ekosistem gimana tuh? Jadi dibikin kreatif itu nggak cuman kita ngandelin sosial media aja, Mm-mm. tapi kita juga semuanya. Jadi di Semuanya. sini karena kita pengen jadi ini ya market leader ya otomatis kita perlu banyak gitu kan ya kayak ekosistem itu mulai dari video. Nah kalau misal di video kan kita nggak cuman bisa ngandelin jasa videonya aja, Mm-mm. otomatis orang kan butuh talent. Udah Iya. kita buat talent management gitu kan ya. Nah di talent Oh. management itu otomatis kan orang-orang datang misal gini, orang datang tapi ya belum punya skill jadi talent gitu kan ya, nggak, Iya. aku nggak bisa acting nih, aku nggak bisa nyanyi, ya udah kita bikin akademi gitu kan. Wah, oh Gitu iya. iya, supaya menghasilkan talent-talent baru gitu. Ya dari situ Oh. itu yang namanya ekosistem gitu. Oh, Nah keren ya nggak loh. cuman itu aja sih ya, buat UMKM juga terutama gitu kan, karena Ah, kita kan fokusnya buat UMKM gitu kan. wow. Gitu sih. Keren. Gambaran sedikitnya ya Keren, untuk bikin keren. kreatif Untuk gitu sih. bikin kreatif dan untuk Iya. Mas Angganya sendiri lah ya bisa Iya, dibilang gitu. ya gitu sih. Gitu. Tapi kalau aku sendiri malah pengen ini juga sih, agak menyeleweng sebenarnya dari Apa dunia nih? digital. Aku pengen fokus ke ini juga, pertanian. Apakah akan seperti ini CEO bikin kreatif Waduh. akan meninggalkan bikin kreatif, kita nggak ada yang tahu ya. Em, itu sih goalnya juga, salah satu Oke, goalnya. Karena aku pun nggak pengen dibikin kreatif terus gitu kan ya. Mm-mm. Ya aku mau dibikin kreatif, tetap di sini gitu kan ya. Mm-mm. Cuman ya mungkin nanti hanya pemegang saham berapa persen gitu ya. Cuman ya aku fokusku, konsentrasiku nggak full di sini gitu kan ya. Iya betul. Aku pengen inilah targetku kan nanti di umur 40 tahun Mm-mm. aku pengen merdeka. Financial freedom gitu Iya, bisa itu dibilang ya, istilahnya istilah itu ya. sekarang Iya, itu financial istilahnya freedom gitu. gitu. Oke.
Emang Mas Angga nih masih kalau misalnya udah nggak dibikin kreatif nih, mau kerja di bidang apa sih? Apakah masih di apa nih bagian digital digital? Kalau digital jelas karena itu Hmm. salah satu ya jiwanya aku gitu kan ya. Oke. Karena satu lagi karena dari keluarga Oke. aku emang backgroundnya itu dari pertanian. Oh Orang tua aku ya. itu petani, mbahku Oh. petani juga. Jadi aku lihat ya kenapa aku nggak jadi ini juga petani sih gitu kan. Oh, Aku oke selalu oke oke selalu oke. ngomong ke orang tua aku sama Heeh. sama ini kakekku sama nenekku gitu kan. Kayak aku kok nggak bisa macul nih gitu. Oke. Aku nggak bisa nyari rumput Heeh. gitu kan ya. Ya nggak apa-apa gitu. Kalau orang kan punya ininya masing-masing gitu, Heeh. porsinya masing-masing gitu. Tapi aku pikir kayak ya kalau misal emang aku nggak bisa macul, aku nggak bisa ngarit nyari rumput, ya udah aku bisa nih digital, aku bisa nih bikin logo, aku bisa nih untuk urusan yang lebih lebih ya masih ada kaitannya sebenarnya gitu kan. Heeh, Ya betul. kenapa aku nggak fokus ke situ tapi yang ada kaitannya dengan pertanian gitu kan. Oh, oke. Ya gitu sih, aku pengen gitu. Wow, mungkin bisa dinamakan digitalisasi pertanian gitu. Iya, tapi Waduh. nanti urusan kayak yang bagian teknisnya, ngurus tanah segala macam, ya itu udah orang lain aja Heeh, gitu lah. heeh, Aku nggak oke. fokus konsen di situ lagi Oh, gitu. wow. Itu sih Keren. nanti itu rencanaku nanti masih Nanti jangka ya, panjang bisa ya. lah, Kalau untuk bisa. sekarang ya aku pengen fokus di bikin kreatif dulu itu. Oke, bikin kreatif. Iya. Jaya, jaya, jaya. Mungkin kalau misalnya untuk Sobat Biko di luar sana nih yang ingin kayak Mas Angga, bisa dibilang Mas Angga nih masa mudanya cukup nekat ya. Maksudnya nekat kayak udah kerja kemana-mana, terus berani mendirikan digital agency. Mungkin di antara mereka ada yang pengen kayak Mas Angga ingin mencoba mendirikan digital agency atau ingin menjadi desainer yang oke lah, oke Mm-mm, gitu mm. kan. Apa sih pesan Mas Angga untuk teman-teman di luar sana? Pesan ya untuk teman-teman sih yang jelas takut itu manusiawi. Oke. Semua orang pasti punya rasa takut. Tapi kalau misalnya kita konsen terus sama rasa takut itu, ya itu bakal terjadi. Wow. Jadi kita misal nih di jalan ya, kita di Heeh. jalan mau nyalip mobil gitu kan ya. Mm-mm. Kalau misalnya kita cuma ngelihat mobil itu, terus kita kayak konsentrasi di depan tuh ada mobil gitu kan. Kalau Mm-mm. misalnya aku nyalip ntar ketabrak mobil yang di depan tuh, Ya. itu bakal ketabrak beneran. Tapi kalau misalnya kita konsentrasinya ke jalan, oh ini jalan tuh ada nih kosong nih ke sana. Ya udah kita lihat jalan itu, terserah ada mobil di depan. Kita fokus ke itu aja, ngebut gitu kan. Jadi itu yang aku lakukan. Oh. Aku takut nanti kalau misal ternyata udah rekrutmen, udah ada ini, udah bangun nekat segala macem, buka kontrakan, nanti nggak bisa bayar Iya, karyawan, nanti iya, nggak iya, bisa iya, ini, betul. ya beneran kayak gitu nanti. Tapi kalau misal aku Oh. konsentrasi ke apa yang aku bisa lakukan, konsentrasi apa yang peluang-peluang itu muncul gitu kan Mm-mm. ya, insya Allah pasti bakal terjadi. Insya Allah Wow. pasti bakal kesampaian gitu. Itu Keren, sih. keren loh, keren banget. Tapi aku juga mau nanya sih, karena aku pribadi nih, aku tuh Mm-mm. takutan banget loh Mas. Kayak Takutan banget ya. takut, maksudnya bukan takut setan ya. Ya itu juga sih, cuma Paranoid, paranoid. paranoia, gitu apa ya nah, Iya, istilahnya gitu ya. ya itulah ya. Pokoknya aku tuh sampai sekarang udah mending sih. Cuma aku kadang masih agak takut memulai hal baru karena ya itu Memulai hal baru, hal baru gitu, kayak keluar dari comfort zone lah bisa dibilang. Itu tuh kan zona nyaman ya. zona nyaman, keluar dari zona nyaman tuh ada nggak sih Mas tips-tipsnya nih? Tipsnya Gimana? ya mungkin gini, aku ngambil aku ini ya mengutip dari ayat yang ada di Al-Quran, Oke, ada siap. gitu kan ya. Itu aku lupa sih ayat yang mana, surat yang Heeh. mana, cuman yang jelas itu nyeritain tentang Nabi Ibrahim. Mm-mm. Tahu kan ya ceritanya Tahu. Nabi Ibrahim? Yang mana ya? Nabi Ibrahim atau Nabi siapa ya yang dibakar itu loh? Iya, tahu. Nabi Ibrahim, iya kan? Kayaknya ya sih ya. Ya, tapi aku Jadi tahu cerita yang dibakar. Iya. jadi Nabi itu ketika mau dibakar sama api, Mm-mm. dia takut nggak? Hmm, Mungkin kita secara manusiawi pasti takut ya kan? takut dong. Dibakar, api itu panas, badan kita bakal melepuh, mungkin mati bakal gitu Heeh. kan ya. Tapi Nabi itu enggak, dia yakin, dia nggak takut, Allah pasti bakal bersama aku, Allah itu bakal ngasih keajaiban. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Mm. Bagi kita mungkin nggak mungkin, nggak logis. Iya, iya, iya. Api panas, kita pasti Iya, bakal meninggal. Tapi kita yakin bahwa kita nggak apa-apa. Yakinlah, pasti itu nggak apa-apa dan beneran kan? Api itu langsung ini kan, iya. didinginkan sama Allah Dingin, gitu kan. iya betul. Itu kuasa Allah gitu. Jadi kita jangan pernah ngerasa takut kalau misal Allah selalu perang kita gitu. Allah Wow, nggak bakal ninggalin kita gitu. keren.
dengar ya teman-teman. Buat aku juga sih, soalnya ya aku kadang masih suka takut gitu ya Mas, nyoba kayak takut misal apa ya, mungkin kalau bahasa anak sekarang quarter life crisis. Quarter life Waduh, crisis, padahal ya. belum 25 tapi udah quarter life crisis ya kan. Iya. Kayak takut kayak kalau misalnya aku coba hal baru tapi nanti aku nggak bisa ini dong, takut nggak dapet apa kayak nggak punya uang atau takut ya takut gitulah. Takut-takut gitu ya. Oh iya. Mungkin quarter life crisis sama isu-isu apa ya? Ya isu-isu kayak gitu sekarang mungkin anak muda lagi rame ya. Iya, lagi rame. Dan bahkan aku lihat kayak banyak loh anak muda yang sekarang stres dan dia kayak secara emosional, secara mental gitu ya, kesehatan mental tuh kayak turun rendah gitu kan ya. Itu mungkin salah satunya karena dampak sosial media juga. Iya betul. Dampak sosial media juga di mana orang-orang tuh mereka kayak flexing pencapaiannya masing-masing, sedangkan kita mindsetnya tuh salah ketika melihat itu semua. Kita kalau misal membandingkan diri kita sama orang lain, itu yang terjadi seperti itu, mental health-nya kena, dia bakal minder, nggak mau berusaha akhirnya kan. Padahal ya semua kesuksesan kalau misal nggak usaha ya nggak bisa. Wah, gitu. Betul sih. Yang kadang kita nggak konsen ke situ kan kayak, aduh gimana ya, kok dia udah 20 tahun tapi dia pendapatannya misal udah 1 miliar per bulan gitu kan ya. Sedangkan aku aja itu masih UMR kadang-kadang di bawah gitu kan ya. Iya betul. Gitu. Kadang telat jadi potong gaji gitu kan. Aduh tersindir. Gitu. Jadi yang paling cocok untuk kita bandingkan adalah diri kita sendiri yang kemarin. Oke. Apakah lebih baik hari ini? Dan besok apakah bakal lebih baik dari hari ini? Itu betul. Yang silakan tanyakan ke diri kita masing-masing. Keren. Gitu tuh. sih. Dengar ya teman-teman, gitu. Bijaklah bersosial media, bermedia sosial. Oke, itu berarti itulah sekelebat gambaran dari Mas Angga dan bikin kreatif ini ya kisah-kisah yang tentang bikin kreatif. Berarti di sini teman-teman Sobat Biko udah tahu nih, udah mendengarkan dari sisi Mas Angga, dari sisi Mas Abdul gitu kan, tentang bikin kreatif gitu. Makasih banget nih Mas Angga udah mau meluangkan waktunya ya, udah mau sharing cerita yang memotivasi banget kayak saya menitikkan air mata. Waduh, Masya Allah. Iya. Oke. Buat teman-teman Sobat Biko di luar sana, kalau misalnya kalian ada yang punya apa ya Mas, bisnis atau owner atau mungkin ini nih sekarang kan lagi ada tahun politik ya. Untuk teman-teman di sana mungkin yang pengen nih kayak secara ini ya personal brandingnya dibangun dalam bentuk apapun itu, mungkin nggak cuma politik aja ya, kayak ya pengen dibangun aja personal brandingnya gitu kan ya, itu penting juga itu kan ya. Ya penting juga, bisa loh lewat sosial media kita juga terima itu. Iya, kita nggak cuma menerima bisnis tapi kita juga menerima personal branding. Siapapun yang mau personal branding lewat sosial media atau apapun kita bisa bantu, dibikin kreatif aja. Dibikin kreatif aja. Betul ya. Terima kasih banyak nih Mas Angga. Pokoknya kalian ikutin terus bikin podcast karena kita akan terus mengundang orang-orang yang hebat dan menginspirasi gitu. Iya dong. Oke, terima kasih ya Mas Angga untuk hari sama-sama. ini. Seneng banget deh. Terima kasih Sobat Biko yang udah mau nonton episode ini dan dibikin kreatif aja.